nonton ulang, gitu ya. Nah, ini udah saya rekam, gitu. Nah, malam ini ya teman-teman, malam ini kita itu membahas tentang 2 topik ya, visibility sama, shatter getter ya, atau mungkin sedikit sedikit apa namanya, sedikit sharing mungkin ya tentang data science mungkin ya, biar, ada gambaran gitu ya teman-teman, kalau misalkan mau ngambil dunia data itu gimana, gitu. Nah, sebelumnya kalau UTS-nya ya silakan bagi yang belum selesai, bisa dicicil ya, gimana cara pengerjaannya, itu udah ada di sini ya, kalau nggak salah di Sinkronus 3 itu udah ada, nanti bisa ditonton aja, gitu. Ini udah 10 orang alhamdulillah ya, luar biasa, ya, silahkan. Tapi bagi yang belum sempat ya oke, masih ada kesempatan ya, kita sampai UAS ya, UAS-nya itu Mei, Juni, kayaknya Juni ya, Juni itu UAS. Kemudian nanti ada semester antara ya, atau semester pendek mungkin. Semester pendek antara itu kalau misalkan ada teman-teman yang mendapatkan nilainya anjlok, E misalkan gitu ya. Nah, itu bisa diulang di situ, seperti itu. Nah, terus, bagi teman-teman nanti kalau misalkan nilainya dirasa kurang ya, seperti biasa nanti bisa langsung menghubungi dosen yang bersangkutan gitu ya. Misalkan, "Pak, kok saya dapet D ya?" Gitu. Ada kemungkinan, mungkin belum dinilai atau salah nilai gitu ya. Kalau misalkan udah merasa mengerjakan asinkronus ya, di LMS lengkap, tugasnya selesai, absennya semua lancar ya, tapi malah dapet D, nah itu, silakan nanti teman-teman bisa menghubungi dosen yang bersangkutan, gitu. Nah, oke, ya malam ini kita mungkin mau ngobar sebentar ya, kita ngobar sebentar, eee, tentang ini ya, tentang visibility, ya, materi visibility. Nah, karena di materi-materi sebelumnya itu hal-hal yang akan kita sering temui ketika teman-teman sudah belajar tentang framework ya, setter getter, static keyword, minggu depan aja mungkin, konstan, sama abstract class. Ya mungkin minggu depan kita membahas tentang abstract class sama interface class, terus ke terakhir, mungkin sedikit review tentang materi framework ya, biar teman-teman ada gambaran ya, gitu, ada gambaran materi di semester berikutnya, gitu. Nah, di malam ini, ya saya sambil minum biasa, tenggorokannya lagi nggak enak sekali halnya. Di malam ini, kita membahas tentang visibility ya teman-teman ya, atau access modifier, gitu. Nah, mungkin sampai saat ini teman-teman masih ini ya, masih apa ya, masih belum ada gambaran ya, kalau kemarin waktu mata kuliah pemrograman web kan sudah ada bayangan ya, ada outputnya mau membuat seperti ini gitu ya. Nah, kalau di PPO mungkin teman-teman belum ada bayangan outputnya, itu oke, tapi, PPO itu nanti akan jadi dasar ya, akan jadi dasar ketika teman-teman sudah masuk ke dunia, framework kayak gitu, terutama di web ya. Nah, visibility itu ada 3 jenis ya. Sebenarnya kita sudah belajar ini, ya. Dari pertama kita belajar sudah pakai, public ya, ya. Public itu adalah salah satu visibility yang ada di bahasa PHP ya. Jadi, konsep yang digunakan untuk mengatur akses dari properti dan metode pada sebuah objek gitu ya. Ada 3 jenis, yaitu public, protected, sama private gitu. Yang publik itu, eee, artinya ya dapat digunakan di mana saja, bahkan di luar kelas ya, untuk anak-anaknya gitu ya. Di luar kelas itu pun bisa diakses gitu. Nah, kalau yang protect itu hanya dapat digunakan dalam sebuah kelas sama anaknya gitu, ya. Kalau ada extend ya itu bisa diturunin kayak gitu. Nah, tapi kalau kalau private, nah itu bisa digunakan di kelas tertentu saja gitu. Ya, jadi walaupun kelas anak ya belum tentu bisa mengakses yang ini juga kayak gitu.
Nah, kenapa sih kita perlu menerapkan visibility kayak gitu? Yang pertama, untuk memperlihatkan aspek dari kelas yang dibutuhkan oleh klien gitu ya. Terus, dapat menentukan kebutuhan yang jelas untuk objek, itu. Yang ketiga, kita bisa memberikan kendali ya pada kode kita untuk menghindari bug, gitu. Ya biar nggak banyak error ya kalau semua metodenya public, nah itu ya, kalau main kolaborasi asal akses ya takutnya nanti error kayak gitu. Nah ini salah satu contoh coding ya, visibility ya, nanti kita akan coba ini. Nah jadi di sini ada kelas mahasiswa baru ya. Di sini saya tambahkan kelas protect ya. Sorry, visibility protect ya, dengan nama variable nama ya, dolar nama. Di mana di dolar nama ini sudah saya isi nilai ya, namanya Tony gitu. Nah, di visibility protect ini ya hanya dapat digunakan di dalam sebuah kelas berserta turunannya ya sama anaknya ya. Nah, taunya itu turunan atau enggak itu dari extern ya, dari keyword extern gitu. Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk memanggil metode dari kelas turunan ya. Namanya metode setter dan getter ya. Nah, metode setter dan getter nanti akan kita pelajari ya, akan kita coba gitu ya. Nah, ini masuk ke setter dan getter ya sebelum kita ngoding. Apa sih setter dan getter ya? Sebenarnya kita sudah pakai metode ini teman-teman ya. Cuman setter dan getter itu kalau di sebelumnya kita itu penamaannya bukan set nih, bukan get bukan gitu ya, tapi misalkan tampilkan info kayak gitu kan. Terus apalagi ya? Print gitu ya, print, tampilkan, tampil, nah gitu. Terus apailah gitu. Nah, jadi di metode yang digunakan untuk membaca dan mengubah isi properti ya dengan visibility, protect, dan private gitu. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya pakai get nama sama set nama ya. Jadi setter dan getter cara penggunaannya ya, get terus nama metodenya, nah set terus nama metode. Sebenarnya nggak mesti pakai set sama get ya teman-teman ya, bisa pakai apa ya, tampilkan nama sama beri beri nama begitu. Nah, tapi untuk standarnya itu biasanya pakai setter dan getter kayak gitu. Nah, contohnya ya, contohnya tadi yang membuat metode getter ya, untuk menampilkan properti nama gitu. Dengan visibility protect ya, dari kelas mahasiswa 1 sebagai kelas induk, terus kita pengen nampilin di kelas, maaf, kita pengen, oh iya, oke Mas, siapa nih? OL Shop, ini bukan akun jualan kan? Bukan akun jualan ya. Saya pindah sini aja. Nah, oke. Ya, jadi metode getter itu untuk menampilkan properti nama ya, di contohnya ini ya, gitu. Nah, nanti kalau ini teman-teman ketik, dijalankan nanti akan muncul Budi ini, gitu ya. Ya, ini properti nama dengan visibility protect, terus kita pakai metode getter ya. Get itu untuk nampilin nama, sorry, untuk menampilkan nilai lah gitu ya. Terus ini kelas anaknya, terus kita tampilkan di sini ya, di echo ini ya, pakai fungsi echo. Terus ada metode setter ya. Metode itu kalau saya ya, metode itu untuk memberi nama, untuk me memberi, mengeset, mengubah nilai gitu ya, mengubah nilai dari properti gitu. Nah, di sini kita udah membuat tadi ya, tapi kita pakai set nama gitu. Nah, kalau pakai set, ini kalau teman-teman nggak asing ya, ini mirip construct ya, mirip-mirip dikit ya. Mirip-mirip metode construct ya. Cuman kan kalau construct ini memang penulisannya
underscore construct gitu. Nah, kemarin itu ada yang tanya saya, siapa ya? Ada nggak di sini? Kemarin ada yang tanya saya tentang metode construct, error gitu. Aduh, saya lupa siapa yang tanya ya kemarin ya. Mungkin bisa spill ya kalau misalkan, ada yang tanya kemarin. Jadi, ada yang tanya tentang construct ya, waktu itu error. Biasanya teman-teman, salah di penamaan ya, biasanya salah di spasi gitu ya. Jadi ada function spasi construct, function spasi set nama misalkan. Itu yang sering, salah ya. Kita punya properti ya, punya properti protect namanya Budi, terus ini kalau mau pakai construct boleh ya. Terus kita set nama ya, nanti, ketika kita set nama ya, set nama Andi misalkan, nanti yang ditampilkan namanya Andi ya, bukan Budi ya. Karena metode set ini, setter ya, itu untuk mengubah nilai properti gitu. Nah, saya masih ingat ya kemarin ada yang tanya, kalau misalkan pakai MAMP itu gimana ya, dijalankannya gimana? Kalau misalkan pakai localhost, XAMP itu cara menjalankannya gimana. Nah, kita akan coba ya teman-teman ya, kita akan coba, ngoding ya, ngoding bareng silahkan ya, siapkan ya kalau mau nyoba ngobar siapkan XAMPP-nya ya, silahkan jalankan atau MAMP ya dijalankan. Nah, kalau MAMP ya teman-teman di sini, kalau dibuka ya, itu ada folder www. Nah, itu ditaruh di situ teman-teman ya, di folder www. Ya, kalau di XAMPP ya, sorry, ya di XAMPP itu pakai htdoc ya, htdoc ya. Kalau teman-teman pakai MacBook itu juga pakai htdoc ya. Tapi kalau pakai Windows, kalau MAMP itu pakai www itu tadi. Silakan bikin folder ya. Kalau saya folder latihan ya namanya coba. Nah, terus tinggal dibuat gitu aja. Oke, kita akan coba teman-teman. Kita akan coba ngoding. Ini saya pakai folder coba aja deh ya. Coba.php. Ya, kita akan mencoba metode visibility, setter dan getter ya. Ini saya besarin ya biar terlihat jelas. Oke, ini pelan-pelan deh ya. Nanti saya upload ini ya, saya upload ke Discord ya. Nanti saya upload. Discord saya kelopet apa ya? Saya upload ke Discord nanti, oh enggak, aman. Nah ini, ya nanti LMS down, iya sempet down kemarin ya, karena ada perbaikan listrik ya kemarin, kalau nggak salah ya. Ini kan akhir-akhir bulan ya, tuh ada perbaikan listrik Mas Saman. Oke, kembali lagi ya, nanti saya share di sini. Oke, kalau kita lihat tadi ya, visibility dan setter getter. Ini kemungkinan juga akan muncul juga di UAS ya. Bisa muncul lah, itu bisa muncul. Pertama, saya pengen membuat sebuah apa ya, kelas tentang yang gampang, kendaraan aja deh ya. Yang gampang. Kelas, bentar mic saya nih. Nah, kelas kendaraan gitu ya. Kelas kendaraan, misalkan kita pakai visibility, ini udah dikasih tahu ya merek ya, merek gitu. Tapi kudu faster. Terus saya mau buat lagi private, apa ya? Ada merek, ada harga deh ya, ada harga.
Tuh. Nah, habis itu, saya pengen membuat function ya. Membuat function sebentar, saya tuh agak bingung ya, kok nggak berwarna ya? Ada yang salah dengan perhatian saya kayaknya. Ntar deh ya, kita coba dulu nggak apa. Public function, kalau misalnya error nanti kita pakai ini. Kita pakai wait_school ya. Public function kita ngeset dulu, ngeset merek ya. Artinya kita ingin mengubah nilai yang ada di merek gitu ya. Kita set merek, kurung kurawal. Kalau return itu untuk nampilin data ya. $this, tuh harusnya keluar ini. Nah, $this, kita kasih nama merek sama dengan $merek, save ya. Terus kita bikin metode get ya, get merek, untuk menampilkan nilai di merek ya, return. Nah, ini di saya sudah ada ini ya, rekomendasi ini codingnya. Saya udah lama nggak ngoding di komputer saya sendiri soalnya ya. Oke, kelas kendaraan private atau ini ya, PHP dulu ya. Oh iya, kurang PHP aja ternyata. Ups. Nah, ini kan berwarna. Nah, sip. Ini berwarna. Oke, public function. Nah, kurang function. Nah, ini kan jadi ketahuan error mana. Nah, gitu. Oke, kita sudah membuat metode set sama get ya. Ini saya kasih komen ya. Property dengan visibility private ya, dua-duanya. Ini kelas kendaraan ya, biar teman-teman bisa belajar pakai ini. Ini membuat, wah ini langsung ada komentarnya ya. Membuat, ini kayaknya gara-gara black box saya nih ya. Kita membuat metode untuk mengubah atau menyetel tadi ya, menyetel properti merek gitu ya. Di sini itu saya install Blackbox ya teman-teman ya, ekstensi Blackbox. Nah, ini Blackbox ya, jadi enak ya, untuk ngoding. Terus ini untuk apa ya, mengset itu ya, menambah, menilai, mengset itu aja lah ya, mengset variabel merek gitu. Ini metode get untuk menampilkan nilai dari properti merek ya. Langsung dikasih tahu sama AI ya. Oke, kita sudah bikin di ini ya, di merek ya. Terus kita bikin lagi di harga. Nah, langsung dikasih tahu ya, public function set harga ya. Dalam kurung harga ya, karena ngambil properti ini ya. Kita kurung kurawal, $this, terus harga sama dengan $harga. Oke, kita udah dapat semuanya. Ini udah set merek, set ini. Oh ya, nge-get belum ya. Kita public function. Ini kalau saya terlalu cepat, bilang aja ya. Set get harga, bener ya, get harga. Kita membuat fungsi pengembalian nilai $this di
harga. Nah, titik koma. Oke, sudah ya. Nah, habis itu kita kan sudah bikin visibility ya. Kita bikin visibility udah ini ya. Ini saya kasih komen ya biar nggak bingung. Harga. Oke. Terus kita bikin kelas anak ya teman-teman ya. Bikin kelas anaknya. Kelas anaknya di sini misalkan kelas apa ya? Bawahnya ini ya mungkin mobil lah ya. Kelas mobil, kelas mobil. Nah ini extend. Nah, langsung dikasih rekomendasi. Enak banget ya. Ini saya kasih komen kelas turunan dari kelas kendaraan gitu. Nah, di sini mungkin di sini kita nggak usah bikin properti ya, kita langsung bikin metode aja ya. Metode untuk menampilkan nilai keduanya ya. Berarti get informasi misalkan ya. Nah, di sini saya pengen menampilkan, langsung dikasih tahu ya. Echo ketik merek mobil sama dengan titik titik this nah this apa nih untuk nampilin langsung dikasih tahu get merek ya. Wah, enak ya teman-teman ya kalau pakai ini, kalau pakai black box ya, black box namanya. Oh ya, sedikit informasi ya, black box itu kalau teman-teman mau screenshot coding ya, itu bisa di copy paste ya. Saya ini yang AI-nya, sorry. Yang mana ya? Kalau nggak salah itu ada ya fungsi black box ya yang untuk screenshot. Ini yang AI adanya. Screenshot. Misalkan teman-teman melihat sebuah video ya, misalkan video saya. Nah, itu kan codingnya nggak bisa dikopas. Nah, kalau misalkan pakai ini ya, itu tinggal di screenshot terus dipaste ke VS Code itu bisa. Gitu ya. Cuman saya lupa pakainya apa ya, black box atau apa namanya ya? Black box ya. Saya agak lupa. Oke, kita kembali ke coding ya. Get informasi. Benar, ini putih kurang ini. Nah, terus saya pengen nampilin ini PR itu artinya ganti baris ya teman-teman ya. PR itu ganti baris kalau masih ingat pelajaran HTML yang dulu. Terus saya pengen nampilin echo harga mobil titik 2 this get harga. Udah gini aja ini. Get harga. Nah, setelah itu kita sudah bikin anaknya ya. Metode untuk menurunkan untuk menampilkan kedua getter gitu ya, karena kan kita bikin dua getter di sini ya gitu ya. Kali aja ini keluar untuk UAS ya, karena yang di sini tuh UASnya bisa jadi ada perubahan ya, bisa jadi ya. Biasanya saya ubah, jadi mungkin teman-teman bisa mengerjakan di 1 bulan sebelum tanggal UAS ya. Saya belum tahu ya tanggal UASnya tanggal berapa ya, nanti saya akan cek ya.
Nanti sebulan sebelumnya akan saya ubah lagi ya. Ya, belum tentu seperti ini, kayak gitu, belum tentu. Ya, oke. Kita udah bikin, terus kita bikin objek ya, teman-teman ya. Bikin objek mobil 1. Wah, langsung dikasih tahu ya. New apa? New mobil. Ya, new mobil, terus saya pengen mengset saya pengen mengset dolar mobil 1, saya pengen set merek ya, mereknya Brio misalkan, dolar mobil, set harga. Brio itu berapaan ya, 200 juta ya kalau nggak salah ya, yang ini, yang Matic kayaknya ya, saya lupa harganya berapa itu. Terus saya pengen nampilin ya dolar mobil. Nah, langsung dikasih tahu get informasi titik koma HR HR sini ada echo HR ya untuk garis bawah. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Coba cara aksesnya localhost, nama folder, nama file ya. Jadi nama filenya coba.php. Nah, ini ya, udah muncul ya. Saya ngeset namanya Brio, saya ngeset namanya harganya itu 200 juta. Gitu, teman-teman. Kalau misalkan mau mengganti mereknya lagi, kayaknya bisa deh. Misalkan gimana ya? Ya udah, kita coba bikin objek lagi deh. Mobil 2 gitu ya. New, kita akses yang mana ya? Mobil kendaraan aja. Misalkan saya mau ngeset dolar mobil 2, terus set merek tadi dikasih tahu Daihatsu ya, Daihatsu koma. Terus saya mau nampilin mereknya doang, get merek ya. Apa error ternyata nggak tampil. Ini harus echo dulu deh, echo ya, karena untuk nampilin pakai fungsi echo. Nah, itu ya untuk ngeset dan ngeget ya. Kita kembali lagi ya dari awal. Saya bikin kelas kendaraan, saya setting ya visibility-nya di sini private ya. Kalau private di sini itu nggak bisa diakses di sini ya, nggak bisa diakses di sini ya. Cuman cara merubah nilai di sini ya, nah itu pakai cara setter dan getter gitu ya. Di sini caranya di set gitu. Membuat objek baru ya, mengubah nilai merek, mengubah nilai harga ya. Karena ketika kita membuat merek dan harga, di sini tidak ada nilainya ya, 0 itulah. Kalau di sini misalkan kan apa ya, Ayla gitu ya. Kalau ada seperti ini ya, artinya di properti merek ya itu sudah punya nilai Ayla. Oke, seperti itu. Tapi kalau kayak gini ya berarti kosong. Tuh. Memanggil fungsi get informasi. Nah, itu teman-teman ya, sedikit gambaran membuat visibility ya, setter dan getter ya. Tuh, gimana? Bingung? Nah, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini saya share ya. Saya share di sini, silahkan. Nah, ini kalau mau dipakai boleh.
Ini untuk tugas pun masuk ya. Kita kan ada tugas tuh ya, ada tugas di visibility sama Shuttergator. Ya, kalau misalkan ada codingnya disuruh buat, ya udah bisa dimodif ya, atau diketik dari awal juga boleh banget, silahkan. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin ya sebelum kita mencoba masuk ke data ya. Ya, sedikit pembahasan tentang data itu. Ya, sedikit gambaran. Gimana? Ada pertanyaan atau paham insyaallah atau masih meraba-raba kayak gitu? Ya biasanya itu teman-teman akan bingung ya, akan bingung ketika bertemu sesuatu yang baru seperti itu biasanya. Misalkan seperti yang akan saya bahas sekarang ya. Ini sedikit pembahasan tentang data teman-teman ya. Ini salah satu mata kuliah yang kemungkinan ya kalau teman-teman ngambil teman-teman akan bertemu dengan ini ya. Jadi di SI itu ada beberapa bahasa ya, tapi kita fokusnya di sekitar 2 atau 3 lah ya. Di Python, PHP sama JavaScript. Nah, cuman di Python ini bahasa Python ini teman-teman hmm, akan temui ya di data science, data mining ya, di statistik mungkin ya kalau ada atau gimana gitu, sama di visualisasi data ya. Jadi kita ada data science, data engineering, sorry, data mining sama data analyze ya. Kita berkaitan dengan data semua ini ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen menjadi data scientist ya mungkin cocok banget ya. Gitu. Nah ini sedikit gambaran ya, sedikit gambaran di mata kuliah data gitu. Ya kali aja teman-teman mau fokus di mana nih kayak gitu ya. Nah, pertama-tama data itu ada banyak ya teman-teman ya. Ya. Kita punya dataset namanya Kaggle ya, ini free. Ya, kalau misalkan kita pengen melihat data tentang COVID ya, kita pengen lihat COVID. Nah, kita pakai ini deh. COVID di dunia ya, tapi jangan pakai COVID deh. Misalkan apa ya? Sport atau basket. Ya, misalkan aja. Atau ini nih. Market basket analyze, wah. Ya. Atau data apa ya yang paling sering dipakai? Analisis cuaca ya. Cuaca ya. Misalkan teman-teman pengen membuat sebuah mesin deteksi cuaca misalkan. Nah, mesin deteksi ini kan itu belajar dari data ya. Jadi prediksinya itu menggunakan data. Nah ini machine learning mana ya? Delivery data, city air. Atau Netflix deh. Yang paling mudah Netflix aja deh ya. Saya pengen melihat data Netflix. Oke, kita cek ya. Di sini datanya ada banyak kayaknya ya. 2 ya. Bentar, jangan yang ini berarti. Yang relevance ya. Netflix data visualization. Oke. Kita lihat
Oke, di sini ada tipenya, ada title-nya, terus bentar, eee, nggak bisa di-download kayaknya. Netflix Show and Movies. Netflix Show and Movies misalkan. Mana yang mesti di-download ya datanya ya? Mmm, Marvel. Nah ini, oke. Kita misalkan pengen menganalisis, apa nih ya, ini media-media media-media film ya, ya nggak sih? Ya, ada nama brand total, film yang sudah mereka buat ya, misalkan ini, Marvel Comics ya 69, rilis, lifetime, gross, ya, misalkan aja gitu. Kalau saya sendiri ya, ini saya menganalisis sebuah data film gitu ya. Nah, saya ngambil datanya ya, saya ambil datanya terus saya olah kalau di sini kita pakai Google Colabs ya, kalau Python teman-teman bisa di sini, bisa di Kaggle ya, ada banyak tools ya, bahkan di sini pun bisa, di VS Code itu bisa, ya bisa pakai Python, gitu. Nah, kenapa saya pakai Colab ya, itu karena di Colab itu bersifat online ya, jadi bisa dipakai di semua device gitu. Nah, oke, ini saya menganalisis ya dari data Marvel ya, di mana saya cek ya di dalam data Marvel ini itu kolomnya ada apa aja gitu ya. Kolom itu kalau di database itu atribut ya, ada atribut movie, tanggal keluar ya, bulan, tahun, hari ya, yang punya siapa, skornya berapa, direkturnya siapa, durasinya berapa, nah gitu ada, semuanya ada. Nah, terus saya baca, oh ternyata ini nih, ada ini, misalkan Iron Man bla 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 gitu ya. Menitnya sekitar 2 jaman lah ini, gitu. Terus ke bawah lagi, saya coba ngecek ya data indeksnya. Kalau misalkan saya mau lihat Thor, oh Thor itu ternyata yang punya itu Marvel Studio ya, tahun 2011 gitu ya. Saya cek lagi ya. Ini kalau misalkan, datanya puluhan ribu ya, mungkin akan lebih enak pakai Python ya. Nah, jadi di Python itu, selain bisa menganalisis data, itu bisa, apa ya, kalau di kita itu, bisa menggantikan SPSS lah intinya gitu. Mungkin teman-teman nggak asing ya dengan software SPSS ya untuk statistik kayak gitu. Nah, di sini pun sama ya, cuman di sini kita pakai free ya, coding free gitu. Saya baca datanya, oke, gitu. Saya baca-baca terus, saya olah-olah terus. Nah, ini saya pengen melihat, eee, mana film-film Marvel ya yang dimiliki oleh Marvel Studio. Kan banyak tuh film-film Marvel ya yang dimiliki oleh Sony misalkan ya, eee, siapa aja ya, oleh Sony, oleh Century ya dan kawan-kawan ya, ada banyak gitu. Nah, saya filter, terus saya analisis ya. Saya menganalisis, berapa profit per film per film gitu ya. Saya cek mana ya? Per film, profit movie, sum, budget, mana ya? Nah ini, nah saya cek ya, di mana profit itu, saya hitung berdasarkan keuntungan box office dikurangi budget gitu.
Nah, terus saya tampilkan, apa namanya, distribusinya gimana ya, tabel-tabelnya gimana gitu. Nah, mmm, cuman ini foldernya folder yang lama kayaknya nih. Saya punya lagi folder yang baru soalnya. Mmm, ini kayaknya. Ya, jadi kalau teman-teman berpikir, data science itu seperti apa sih? Ya, sebenarnya kurang lebih seperti ini, kita cuman, manggil-manggil fungsi doang gitu ya. Bukan seperti ngoding ya, pakai ini dari awal ya. Kalau sini kita tinggal panggil aja, dot unique ya, dot end unique kayak gitu. Ya, tidak terlalu rumit ya. Mana ya? Saya mencari profit profit profit. Nah ini ya, dari data tersebut ya, saya tahu ternyata, punya Marvel ya, yang profit yang paling tinggi adalah yang Avenger Endgame kayak gitu ya, dengan, durasinya sekitar 181 menit kayak gitu, ya. Terus saya cari ya yang di atas 2 jam gitu kan, oh ternyata ada banyak nih ya 2 jam 2 jam, oh ternyata ada yang minus gitu ya, berarti kan ya di bawah budget ya. Gitu. Nah, itu salah satu, penerapan ya data science gitu, gitu. Ya mungkin seperti itu aja ya teman-teman ya, gambaran tentang data science ya. Nanti, kapan-kapan kita akan ketemu di mata kuliah data ya, silakan teman-teman mau melompat ya atau mungkin semester awal dulu, itu fokus ke web dulu ya, nanti semester tengah fokus ke data dulu misalkan, nah itu boleh silakan. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman, sedikit gambaran tentang data science ya. Nah, kalau teman-teman di sini pekerjaannya berhubungan dengan data, ya mungkin cukup nyambung ya, cukup nyambung, gitu. Ya, pengen mengolah data apa, absensi kayak gitu misalkan, bisa ya. Tapi sebelum ke sini ya, ada banyak dasar ya yang harus teman-teman pahami dulu. Nah itu. Terus saya lupa ya. Intinya di SI itu ada beberapa mata kuliah data ya. Yang pertama, yang awal-awal adalah statistik dulu, terus ada visualisasi data sama citra. Ya, citra digital ya. Habis itu masuk ke sini nih, masuk ke data science. Habis itu ada data mining ya. Habis itu ada big data. Nah, itu ya. Dan ketemunya kalau nggak saya nanti Bu Tiwi ya atau Pak Pak Idim gitu. Oke, mungkin seperti itu aja ya teman-teman, sedikit sharing ya tentang data ya. Hubungan statistik dengan pattern itu gimana? Nah, oke. Jadi di statistik itu ya kan ada banyak software dan hampir semuanya berbayar ya, seperti SPSS, terus IBM apa ya? Saya agak lupa. Nah, itu berbayar yang per bulannya mungkin sekitar 400, 500-an ya per bulan. Nah, kalau di Python ya, fungsi-fungsi statistik tersebut ya, itu bisa digunakan di Python gitu ya. Misalkan, apa ya, kalau di statistik apa, me mencari hipotesis ya, atau mencari kolerasi. Nah itu. Nah kalau di SPSS, itu kan pakai klik 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 selesai ya. Kalau di Python, nah itu pakai fungsi ya, kita pakai coding, coding berapa baris doang ya, terus udah beres kayak gitu. Nah, cuman, ya karena Python kan free ya, free gratis gitu ya, free gratis. Nah, kalau belum bisa, nah itu ya, di Python itu free gratis, eee, apa namanya, nah cuman minusnya di Python ya teman-teman paling nggak harus tahu fungsi-fungsinya ya, sama seperti coding ya, eee, table itu untuk membuat table ya. Kalau di Python, misalkan .head untuk melihat data paling atas kayak gitu. Nah, terus kalau belum bisa Python gimana? Ya belajar gitu aja. Ya belajar aja gitu. Ini hanya sebagai ini aja sih, sebagai informasi aja ya, sebagai informasi aja kalau misalkan di SI
nanti akan bertemu bahasa Python ya. Cuman dasarnya ya, dasar Python itu teman-teman pelajari di mata kuliah visualisasi data. Nah, di situ teman-teman akan diajari sama Pak Idim ya tentang bahasa Python ya. Jadi walaupun mungkin di bahasa web ya, mungkin belum belum terlalu ekspor ya. Nah, kita tetap harus belajar lagi ya tentang bahasa pengolahan data ya, yaitu bahasa Python. Mas Anies sekarang sudah ambil. Ya, kalau di statistik kita itu tuh makanya apa ya? Bahasa Python atau R ya? Nah, itu kan ada SPSS ya kalau di statistiknya Bu Tiwi ya, kayaknya gitu. Iya, kalau nggak salah gitu. Ya, di statistiknya itu udah ngambil sudah pakai bahasa Python atau bahasa R ya? Saya itu lupa gitu. Nah, kalau teman-teman udah ambil statistik ya, nah berarti paling nggak teman-teman udah ada dasar. Oh, ternyata pengolahan data itu seperti ini ya, kayak gitu. Ya, cara ngolah data. Ya, mungkin teman-teman sering melihat iklan ya. Bahkan setelah kita kelas sekarang ya, mungkin di beranda teman-teman akan muncul kelas data science, kelas data analysis gitu. Mungkin akan sering muncul gitu ya. Nah, nah kalau di Sibermu sendiri untuk mata kuliah data, ya itu ada statistik tadi ya. Nanti di semester 4 kalau nggak salah ada mata kuliah visualisasi data. Gitu ya untuk belajar Python awal-awal tuh ya. Makanya di SI itu belajarnya fokusnya sebenarnya di dua bahasa ya teman-teman ya. Bahasa Python sama PHP. Di dua ini fokusnya ya. Kita nggak perlu terlalu banyak bahasa ya. Karena dulu waktu saya kuliah banyak sekali bahasa yang saya pelajari seperti .NET, apa ya, saya lupa ada banyak ya, Java, nah apa lagi, PHP pasti ya, PHP, saya lupa ya, ada banyak intinya, ada banyak. Nah tapi setelah makin kesini bahasa tersebut ya ternyata apa ya, jadul, jarang update, gitu ya, jadul, jarang update, tidak terlalu banyak digunakan deh ya di negara kita, ya. Makanya saya ambil PHP sama Python ya, karena dua bahasa ini adalah dua bahasa yang masih sering digunakan, masih banyak penggunanya ya di Indonesia ya. Jadi kalau mau sharing-sharing enak gitu, ya. Itu teman-teman ya, sedikit apa intermezzo, sedikit uh, spoiler tentang data. Oke, silakan kalau ada pertanyaan nih. Alhamdulillah ternyata sudah 1 jaman. Silahkan kalau ada yang mau bertanya tentang mata kuliah atau tentang di luar topik juga boleh. Ya itu sudah saya kirim ke Discord ya, silahkan. Pak Wicak boleh ngobrol sebentar, Pak? Boleh, siapa ini? Arif, Pak. Oh, Mas Arif Sardi. Ya. Oke. Jadi kan kemarin itu saya tuh punya tugas di, kalau nggak salah tuh di AIK pertama ya, Pak ya. Bikin uploadan kayak misalnya hafalan surat gitu, Pak. Nah ini upload ke YouTube, Pak. Akun yang Cybermu. Terus tiba-tiba saya nggak tahu kenapa akun di YouTube saya itu di-ban oleh YouTube. Padahal sebenarnya cuma tugas doang gitu, Pak. Nah,
setelah saya minta banding kan istilahnya itu ke Google, dia minta mensarankan itu bagian administratornya, Pak. Nah, Ah, bagian administratornya kan bukan saya nih, ke Cybermu. Saya bingung nih, saya mau ke mana ya ini? Gitu, Pak. oke oke oke. Misalnya nanti bisa dibantu, Pak, biar maksudnya untuk tugas-tugas berikutnya kan bisa di-upload ke YouTube, jadi saya Mhm nggak mhm. terlalu bingung meng-upload-nya. Oke, ini case-nya adalah, tugas Aika mau Mhm. upload ke YouTube menggunakan akun Cybermu ya? Iya, menggunakan akun Nah, Cybermu. cuman ke-ban akunnya ya? Iya, akunnya ke-ban Ke-ban. gara-gara tugas AIK 1. Saya nggak tahu Heeh. sebenarnya cuman tugas AIK 1 aja, Pak. Kan saya bikin Mmm, hafalan nih, pertama saya upload mhm, ke YouTube, Pak, dengan private kan, hanya sekedar link-nya doang kan yang tahu. mhm, Nah, tiba-tiba saya mau buka YouTube, kena ban gitu. Kan biasanya kalau kena ban itu yang ngambil dari, video orang kita ya upload orang, ulang. ya, Itu padahal sebenarnya bikinan saya sendiri, suara saya sendiri, gambar saya sendiri, kenapa di-ban gitu. disuruh. Setelah saya melakukan banding ke YouTube-nya, ternyata dia mau mintanya administrator yang bandingnya, bukan bagian per akun. Oke, ini sudah saya tanyakan ke grup PSI ya, ke grup sistem informasi, oke. Iya, Menarik juga. Tapi, Mas Arif sendiri, upload-nya pakai apa? Kan itu ke-ban nih pakai ya, iya, anggapnya heeh kan itu kan ke-ban kan. Nah, terus kan mau heeh. upload lagi nih. Nah, itu pakai, Google Drive atau malah akun yang lain? Akhirnya sebenarnya saya belum upload sih, Pak, yang tugas AIK 2 ini. Cuman kalau masih dalam proses banding belum bisa di-upload ke YouTube, ya terpaksa saya pakai Google Drive aja, Oh, gitu. ya ya. Harusnya Oke. sebenarnya kalau kalau enaknya tuh, maksud saya kumpulin ke bagian YouTube semua kan, biar enak nanti. Mhm. Biar maksudnya semua tuh rata tugasnya, oh di YouTube gitu, Pak, walaupun di private ya. Iya iya. Nah gitu. Nah mohon Pak Mmm, nanti di bagian, Cyberroom mohon dibantu Pak, biar bisa akunnya saya kembali lagi. oke oke. Ini sudah saya tanyakan ya, semoga ada jawaban ya dari tim, sistem Administrator. informasi ya. Iya Oke, tapi sementara mungkin kalau misalkan deadline-nya sudah mepet ya sementara pakai Drive dulu aja ya. iya paling pakai Drive aja Pak, Heeh, gampang kok. Kalau yang takutnya itu udah mepet Aika nih gitu. iya Bapak, maksudnya biar biar kok YouTube nggak aneh gitu, biar Mhm, sekalian saya ngobrol di sini. iya ya, soalnya dicoba-coba sama teman-teman dosen membuat akun pribadi itu aman gitu. Mhm. Aman nah, kenapa kok ini kasus pertama ini, kasus pertama yang Iya makanya saya tahu. saya pada saat udah selesai nih, udah upload ke, mana, AIK sudah dinilai, sudah dapat nilai, saya mau buka, lagi ngerjain, apa ya, tugas di, atau di mana, di solusi, Cybermu, saya Mhm, mau buka YouTube nih, sekedar hanya iseng kan pengen nonton, pengen apa gitu. Kenapa sign in gitu kan, setelah saya akses, saya banding segala macam, udah berapa kali dia nggak mau, dia maunya yang dari Google-nya itu bandingnya tuh dari administrator. Bukan per akun. Ini kan oke. akunnya kan akun istilahnya tuh akun apa ya, bukan akun biasa ya, Pak, ya. Mhm mhm. Nah, karena yang megang akun ini yang harus banding ke mana, ke YouTube-nya, ke Google-nya. Tapi untuk email masih aman ya? Untuk buka Email Gmail masih aman, Pak, cuman YouTube-nya aman? nggak bisa. Cuma gitu aja ya? Iya, makanya saya aneh, kok kenapa Aneh padahal juga nih. re-upload video orang gitu loh. Iya, nih kata Mbak Asrin amannya upload di Drive. Ya sementara pakai Drive memang sih, sementara. Iya, Kita nggak apa-apa. kita sambil tunggu dulu ya, kita sambil tunggu dulu jawaban dari tim, sistem informasi. Iya, baik, Pak. Nah, Oke, terima kasih. makasih ya, Pak. Ya, Mhm. mungkin pakai akun ICID. Teman-teman yang lain aman sih, Mas Susnul, kemarin semenjak kita ganti Meet ya, kita ganti Meet, banyak yang mengupload ke YouTube menggunakan channel, atau email yang,
SID. Nah, itu aman. Kemarin malah dapat kasus, ada salah satu, apa ya, bukan kasus sih, saya juga kaget ya, ada yang menyimpan di drive Cybermu itu 14 tera. Wah, kaget saya. Benar-benar memaksimalkan kan. Nah, terus dari tim PSI ya, membuat kebijakan baru ya. Saya belum tahu apakah maksimalnya berapa giga, entah 5 giga, entah 2 giga ya untuk ini, untuk penyimpanan. Oh iya, ya ampun, absen meet. Ya terima kasih Mas Arif mengingatkan. Duh, saya lupa. Oke, oke, oke. Absen meet. Saya lupa ya. Nih, saya buka dulu. Absen meet. Ini Zoom keempat ya, masih ada 2 lagi ya. Ya, kalau sama tutor berarti 4. 3. Hmm, 4. Sampai besok ya. Sampai besok 24 jam aja. Jam 21 deh. Tanggal 2. Oke, terima kasih Mas Arif. Udah ya. Silahkan nanti teman-teman bisa absen untuk presensi Zoom. Ya, sebenarnya sekarang bukan Zoom ya, kita pakai Meet ya namanya. Presentasi. Oh iya. Iya, nggak apa-apa Mas Arif. Ini Mas Arif itu yang dari Jogja bukan ya? Mas Arif Ramadan, sorry. Mas Arif Ramadan atau siapa ya? Ada salah satu nama Arif itu yang dari Jogja. Oh, bukan. Hmm. Oh, Arif Setiawan, sorry. Arif Setiawan. Bukan Arif. Aduh, kebalik-kebalik terus. Arif Setiawan. Kerja Jakarta domisili Majalengka. Wow. Apa nggak terlalu jauh, Mas Arif, Majalengka ke Jakarta? Majalengka, Jakarta. Jauh banget loh. Atau ini, atau apa? Berangkatnya hari Senin Selasa doang, terus habis itu di rumah gitu. Jauh banget ya, domisili Majalengka. Majalengka kan Kuningan ya, Jakarta. Wih, mau nggak? Oh, ya, ya, ya. Jadi jenis yang seperti itu ya. Stay di sana eh, setengah bulan di Jakarta, setengah bulan WFH gitu. Nah, karena saya juga punya teman ya di Indosat juga. Dia itu ke Jakartanya itu tiap hari Senin, pokoknya antara Senin, Selasa sama Rabu gitu ya. 1 sampai 3 hari di sana. Nanti terus pulang lagi ya. Pulangnya ke Pemalang ya. Itu pun jauh juga. Ya, itu pun WFH sama. Sebulan di Jakarta, 2 minggu di Majalengka. Oh gitu ya, sebulan di Jakarta terus 2 minggu, sebulan 2 minggu, oh gitu. Kalau balik TPN capek. Oh berarti dikumpulin ya, dikumpulin. Ya, 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 nggak apa-apa ya. Ini karena fenomena di kota besar ya, banyak yang kerja di Jakarta, tinggalnya di Bogor. Nah itu kan sering ya, kerja di Jakarta, tinggal di Depok, di Bogor.
Bahkan mungkin di Bandung mungkin ada ya. Ya yang tiap hari PP ya tapi PP-nya ke Bogor gitu. Wah itu heeh, ya capek tenaga, capek dompet. Bener, itu capek di jalan ya. Itulah salah satu kenapa saya menolak untuk, mengadu nasib di sana gitu. Ya bukan berarti di sana jelek ya atau gimana ya. Nah cuman saya merasa takut capek di jalan gitu ya, stres di jalan. Aduh, waktu saya ke sana juga, wah capek ya macet-macetan ya, orang-orang sini kok kuat-kuat ya gitu. Pulang pergi kerja macet-macet gitu. Terus saya lihat, ada yang dari Jakarta kerja di Jakarta, tempat tinggal di Bogor gitu. Waduh, apa gak capek ya 1 jam gitu. Berangkatnya jam berapa? Subuh. Aduh, nggak kuat saya, nggak kuat. Gitu. Oke, ada yang mau di-sharing mungkin? Silahkan, atau mungkin cukup? Gimana? Apakah cukup? Sudah jam 20.45 ternyata. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan, yang mau di-sharing? Ya, kita nanti jumpa lagi di minggu lusa, tengah bulan. Ya, saya rasa di PHP mungkin tidak terlalu banyak diskusi ya, karena bukan project ya. Yang project itu ya framework, web dinamis, apalagi ya, framework, web dinamis. Ya, ada banyak sih. Ya, tapi yang outputnya bisa dipakai langsung ya, itu ada framework, web dinamis, pemrograman terdistribusi, terus yang pemrograman terdistribusi itu API ya. Nanti teman-teman melihat tentang API gitu ya. Terus apalagi ya? Data science juga ada ya, tapi itu cuman contoh case aja. Metodologi penelitian juga project ya, atau lebih tepatnya proposal gitu. Untuk UTS apakah ada batas maksimal? Tidak ada. Ada sampai sampai akhir semester. Kalau di mata kuliah prodi ya, saya, Pak Idim, dan kawan-kawan dosen ya, itu tidak ada batasnya Mas Panji ya. Ya banyak yang belum mengerjakan ya, memang. Karena ya itulah itulah kenapa Cybermu diciptakan ya, dibuat ya untuk orang-orang yang super sibuk ya, yang baru bisa mengerjakan di minggu doang, baru bisa mengerjakan di bulan keempat kayak gitu. Coba bayangkan kalau teman-teman konvensional ya, mungkin ada yang pernah kuliah konvensional seperti siapa ya, Mbak 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 Dinan bukan ya, saya lupa. Harus kuliah tiap minggu ya, kalau tugas hari Sabtu tidak dikumpulkan ya, artinya, tidak bisa dikumpulkan di minggu depan dan terusnya gitu ya. Nah, enaknya di kita walaupun walaupun ya secara jadwal minggu ke-8 atau UTS itu kemarin ya, nah teman-teman masih bisa mengumpulkan ya selama sebelum, setor ya, selama belum disetor sama akademik gitu. Biasanya tuh disetor oleh akademik itu satu minggu setelah UAS ya, minimal biasanya gitu. Gitu Mas Panji ya, jadi aman. Balik ke statistik ya, berarti mau nggak mau harus bisa Python ya, karena beberapa kali dosen menyebut Python. Tapi belum sempat tanya. Eh bukan harus bisa bukan ya, tergantung fokusnya Mas Rusnul ya. Di SI itu sebenarnya ada banyak fokus ya, di data, coding, multimedia, AI, manajemen ya terutama, dan apalagi ya, desain ya tadi ya, masuk ke multimedia ya. Nah, dan di bidang-bidang ini ya, yang paling bukan paling sih, yang banyak dihindari itu kan coding ya, Python kayak gitu. Nah, makanya kalau misalkan Mas Husnul
pengen fokus di pemrograman website, ya udah fokusnya ke ini aja ya, ke website ya, dikembangkan terus seperti itu. Nah, tapi mau nggak mau ya Mas Husnul tetap akan bertemu yang namanya bahasa Python ya, gitu ya. Kalau misalkan mau dikembangkan boleh ya, atau hanya sekedar tahu aja gitu ya, oh ternyata Python tuh begini ya, oh begini ya. Kali aja nanti suatu saat ya, kalau teman-teman diberi pekerjaan ya, atau mendapatkan proyek ya, yang berhubungan dengan coding ya, mungkin teman-teman akan ingat ya, kalau saya sharing pengalaman ya, waktu saya membuat awal-awal project dari PP ya, dari PP Muhammadiyah, saya bikin-bikin, terus saya error kan, terus ingat gitu, oh iya, dulu waktu kuliah pernah belajar ini nih. Nah itu loh, misalnya karena ingat pernah belajar ini nih, nah terus saya tahu tuh, cari di Google ya, gitu. Ya cari di Google, cara mengatasi ini, kayak gitu, oh dapet, kayak gitu ya, karena kita kan pernah belajar, gitu ya. Jadi bukan harus bisa sih, bukan ya, tapi paling nggak teman-teman tahu dulu gitu loh, tahu dulu. Betul Panji, makanya dirapel untuk kantor di sini. Tugas EDA yang Pak Usnul. Oh, saya minggu lalu ada surat edaran bawa kampus. Ya, itu biasanya kan ini ya, biasanya itu apa namanya? Mata kuliah umum yang sering gitu ya, yang sering ngasih batasan ya. Sebenarnya marwah dari PJJ ya, kan kita kampus PJJ atau pendidikan jarak jauh ya, kampus PJJ itu ya apa ya, menomorsatukan fleksibilitas ya. Jadi untuk waktunya harusnya dibebaskan, cara pengambilan SKS-nya juga bebas gitu ya, gitu kan. Cuman dari Sibermu ya, enaknya itu kan ada apa ya, ada bimbingannya lah, kayak gitu. Ya, jadi mungkin yang batas UTS itu adalah yang mata kuliah umum ya. Namanya tadi sebenarnya lebih ke tools ya, untuk Python lebih lengkap dan hasilnya lebih mudah pakai full content, makanya lebih sering dipakai. Iya, bener Mas Arief ya, lebih mudah dipakai, lebih sering dipakai juga. Alternatif bisa SPS atau R juga free. SPS itu bukan free ya, berbayar ya. Saya tidak menyarankan untuk membajak ya. Kurang baik, kurang berkah. Kurang baik, kurang berkah. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya sebagai user aja ya, ya udah ya, karena misalkan butuh, kalau misalkan butuh ya berlangganan aja ya SPSS kayak gitu. Tapi kalau bermaksud untuk pengembangan ya, nah karena kita di SI kan lebih ke pengembangan ya. Nah kalau misalkan teman-teman ingin mengembangkan data, ya enak tuh pakai bahasa R, bahasa SPSS gitu. Ya benar ya, sebagai alat bantu gitu, bisa disebut seperti itu ya, alat bantu. Collab tuh itu. Ya, ya sedikit bocoran ya tentang data. Karena mungkin di tahun depan teman-teman akan bertemu tentang data-data gitu ya. Jadi jangan pusing. Karena tidak semuanya pakai rumus ya teman-teman ya. Mungkin ada rumus sigma ini, log ini, per ini ya. Tapi kalau di Python itu ada fungsinya ya. Fungsinya itu misalkan dot, misalkan pakai pandas namanya ya, pakai pandas, tinggal dipanggil fungsinya gitu. Udah langsung terhitung kayak gitu, lebih enak, lebih cepat kok. Oke, ini oke, malah ternyata mau jam 9 ya. Kalau malam itu sudah langsung katel. Untuk rekamannya insya Allah besok ya teman-teman ya. Besok sudah ada saya upload.
ke LMS juga, atau nanti kalau teman-teman sinkronisasi di HP-nya masing-masing, itu akan muncul notif di kalendernya, nanti ada ininya, ada apa namanya, ada rekamannya. Ya, jadi saya sarankan teman-teman mengaktifkan email kampus di HP ya, karena untuk notifikasi ya itu akan muncul ya, ini nih di sini. Di sini ya, rekamannya malah ada ya. Dan akan tersimpan selamanya enaknya ya. Insya Allah sampai ya sampai belum dihapus aja lah ya, ada intinya ya. Yang dulu-dulu misalkan gitu ya, yang dulu-dulu mau tinggal dicari gitu. Yang tahun kapan gitu kan. Oh, saya pernah kuliah nih di si Bermu nih tahun 2023 misalkan gitu. Terus pengen cari ya rekaman yang mana kayak gitu. Kalau di saya sih banyak banget ya pasti ya. Kalau di saya banyak banget ya. Kalau di teman-teman mungkin ya cuman ya 2 atau 3 mungkin ya. Karena di SI sendiri belum semuanya menggunakan kalender ya. Padahal lebih enak pakai ini. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Kalau teman-teman masih ada yang sakit ya, semoga lekas sembuh juga. Ya, jangan lupa pakai masker. Wah, ini kok ngeblur. Apalagi sekarang lagi panas banget ya. Saya yakin di masing-masing tempat sedang jadi berhati-hati di jalan ya, biar nggak dehidrasi. Oke, mungkin saya tutup kalau nggak ada pertanyaan lagi. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sampai jumpa lagi. Nanti kita diskusikan hal-hal lainnya ya. Kalau teman-teman mau bertanya tentang coding, kalau error jangan malu-malu bertanya ya. Apalagi yang sistem-sistem kebut-kebut semalam ya. Saya siap insya Allah. Kemarin saya mohon maaf agak slow rush ya karena sedang sakit iya, sedang apa namanya, sedang ngurusi aktivitas juga ya. Discord aktif ya. Saya kembali lagi ke Discord ya. Tinggal di tag aja, insya Allah saya muncul ya. Karena sempat saya seminggu sakit gitu, enak banget. Udah jompo kayaknya. Ya, nanti kita diskusi lagi di Discord atau di WA pun nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin di. Dadah.